94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat sore Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Ngejam, ngobrol sejamnya Good News FM bersama dengan Moment of Unity. Iya, kalau bersama dengan Moment of Unity pastinya kita akan ngobrol banyak hal tentang keluarga, tentang pasangan gitu ya. Dan seru banget karena pasti ada tips, ada cerita menarik, ada pengalaman yang bisa kita bagikan untuk Anda di mana saja Anda berada. Dan di sore hari ini sangat penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena saya tidak sendirian. Saya sudah bersama dengan narasumber dari tim Moment of Unity Jawa Tengah. Ada Bapak Sundoro Yahya dan juga Ibu Imelda. Selamat sore Ibu, Bapak. Selamat sore. Apa kabar Pak, Bu? Ya baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sehat kan ya? Sehat. Gimana nih, aktivitas sudah mulai kembali normal Bapak dan Ibu, apalagi ini kayaknya situasinya sudah mulai membaik atau gimana untuk saat ini? Ya, semua sudah mulai ke arah normal, tapi meskipun masih perlu hati-hati gitu. Tetap waspada ya. Prokes ya. Tetap protokol kesehatan. Tapi sudah mulai mengajar secara onsite atau belum? Masih online, Bu. Masih online. Iya, karena memang masih situasinya juga belum menentu. Berharap sih semuanya segera membaik lagi gitu ya. Oke, dan di hari ini Gunung Shirley kita akan ngobrol tentang rahasia keharmonisan keluarga. Nah, rahasia keharmonisan keluarga ini apa sih gitu kan? Karena kalau kita ngomongin tentang keluarga gitu ya, apalagi pasangan suami istri, kalau ditanyain sehabis menikah gitu ya, pasti pertama apa sih sebetulnya harapannya, atau misalnya kita datang ke pernikahan gitu ya, kita pasti ngucapin oke, selamat ya jadi keluarga yang harmonis, bahagia, pasti doa-doanya seperti itu. Tapi apakah itu bisa langsung terjadi? Pastinya ada hal-hal yang harus dilakukan ya. Nah, ini gimana Pak? Biasanya kan gitu ya, kita kalau ketemu dengan pasangan yang baru menikah atau mungkin datang ke pernikahan kan mereka ditanya pasti pengennya keluarga yang harmonis lah, yang menjadi cita-cita, terus bla bla dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang pada kenyataannya kan nggak gampang ya Pak. Ya, memang semua orang kan ingin rumah tangganya harmonis, walaupun Betul. untuk mencapai ke sana itu seperti menaiki sebuah gunung ya, sebuah gunung yang tinggi gitu, dan puncaknya itu yang namanya harmonis, di mana setiap pasangan harus mendaki dari satu tahap ke tahap berikutnya yang kadang-kadang ya mungkin tahap pertama bisa dilewati, tapi tahap kedua harus menghadapi berbagai macam ya masalah, sehingga kadang-kadang puncak yang namanya harmonis itu seringkali hanya sekedar harapan dan mimpi. Gitu. Sekedar harapan. Bu Imelda mau tambahkan? Ya, biasanya pasangan-pasangan yang baru menikah itu kan mereka mesti membayangkannya yang indah-indah. Wah, pokoknya berdua aja. Semua pokoknya kalau berdua indah lah gitu ya, Mbak ya. Ibaratnya tuh berbunga-bunga gitu ya. Iya, betul. Padahal pada kenyataannya ketika kita menjalani tadi seperti yang Pak Sundoro sampaikan gitu ya, bagaikan mendaki gunung gitu ya, ada kadang pemandangannya juga nggak bagus-bagus banget, jalannya juga nggak mulus-mulus gitu ya. Oke, nah sekarang apa sih sebetulnya yang menjadi dasar mungkin di sore hari ini kita akan bahas tentang rahasia keharmonisan keluarga ini, Pak Sun mungkin sampaikan. Ya, memang sebenarnya kalau bicara soal keharmonisan keluarga itu ada banyak faktor yang perlu dipengerti dan dipraktekkan ya. Tapi sore hari ini kita mencoba paling tidak ada 3 faktor yang kita akan coba dalami bersama. Yang pertama adalah soal cinta, ya cinta. Kedua adalah soal iman. Dan yang ketiga soal berkaitan dengan belajar. Bagaimana kita bisa, nah saya harap atau kami harap dengan ketiga topik ini yang menjadi rahasia keharmonisan keluarga itu bisa kita terima, dan kalau kita praktekkan
saya yakin atau kami yakin itu pasti akan bisa mencapai lah yang namanya puncak keharmonisan itu. Oke. Jadi ada 3 faktor gitu ya, cinta, iman, dan belajar. Nah, kita mau belajar gitu ya. Ini salah satunya sore hari ini kita belajar nih gitu ya, tentang apa sih sebetulnya rahasia keharmonisan keluarga. Oke, dari yang pertama Pak, tentang cinta gitu. Ya, supaya lebih romantis, biasanya kan suami istri sukanya romantis-romantis ya Mbak ya. Nah, untuk yang pertama ini dikatakan tadi cinta. Nah, untuk lebih romantisnya lagi, kami memperpanjang poin ini dengan kata-kata matematika cinta. Gimana ya matematika cinta itu? Iya. Nah, ada seorang pakar yang bernama Magnan McLean itu berkata, in the arithmetic of love, 1 + 1 equals everything. 1 2 minutes, 1 equals nothing. Nah, diterjemahkan kurang lebih seperti ini. Dalam aritmatika cinta, 1 + 1 sama dengan segalanya. Nah, gimana itu nanti? Dan 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Kita harus terus-menerus memelihara, belajar cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Jangan menunggu untuk dicintai, tetapi mulailah dari diri kita sendiri. Kadang kan kita gitu. Kadang sering dikatakan wanita itu senangnya digombalin, senangnya diromantisin. Ya, padahal kadang pria-pria, bapak-bapak itu untuk hal-hal seperti ini kurang ya. Nggak tahu itu dari sononya begitu. Ya. Jadilah yang mencintai dan bukan hanya untuk dicintai, karena pernikahan hanya bersama dengan orang yang mencintai, bukan dicintai. Ya. Nah, memang kadang-kadang kita lelah, kecewa, wajar. Seperti tadi kita menaiki tangga tadi itu ya. Namun percayalah, dalam pernikahan bukan tentang seberapa kali engkau lelah dan kecewa, melainkan seberapa lama dan kuat engkau bertahan. Dan untuk bertahan tentunya dibutuhkan cinta. Gitu. Ya. Ada lagi ya, mungkin ini dari George Eliot akan dibacakan oleh Pak Sundoro. Ada pepatah dari sebuah quote yang dari George Eliot mengatakan, what greater things is there for to human soul than to feel that they are joined for life, to strengthen each other in all labor, to rest and each other to all sorrow, to minister to each other in silent, unspeakable memories at the moment of the last part. Ya, George Eliot ini mempunyai pepatah yang kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, apa hal yang lebih besar bagi pasangan suami istri daripada merasakan bahwa mereka bersatu seumur hidup untuk saling menguatkan dalam semua pekerjaan, untuk saling menopang dalam sebuah kesedihan, untuk melayani satu sama lain dalam setiap keadaan sampai akhir hidup. Ya, sebuah quote yang indah sekali, ya. Ada hal yang lebih besar bagi pasangan suami istri daripada bahwa mereka bersatu seumur hidup. Nah, untuk saling menguatkan, saling menopang, melayani sampai akhir. Nah, kadang kan kita itu problemnya hitung-hitungan. Kamu dulu toh yang mengasihi aku, kamu dulu toh yang melayani, kamu dulu toh yang berkata maaf. Nah, itu loh. Seperti tadi dikatakan, matematikanya itu 1 + 1 sama dengan segalanya. Nah, kalau 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, gimana itu? Ya, mungkin kalau anak-anak TK, SD, kalau suruh belajar ini bingung ya. Tapi biarlah kita sebagai pasangan suami istri
kita mau belajar matematika yang seperti ini. Seperti dikatakan tadi, 1 sama 1 itu segalanya. Kalau kita ini dari suami, istri menjadi satu, kita bisa membuat segala sesuatunya itu indah. Kita bisa berjalan bersama, mengarungi kehidupan kita bersama dengan anak-anak kita. Ya, menjadi sesuatunya itu indah. Dan kalau 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, gimana itu? Gimana Pak? Mungkin Pak Sundoro bisa menambahkan. Ya, Bu, memang kalau bicara soal cinta itu ya semua kita butuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Makanya dikatakan, McDonald berkata bahwa kalau 1 tambah 1 itu segalanya. Artinya ini dalam konteks keluarga kan, kalau keduanya jadi 1, ya keluarga itu akan bisa menghadapi berbagai macam masalah. Dan itu mereka akan mampu mengatasinya. Tapi kalau dalam satu keluarga, terutama pasangan suami istri, ya yang satu tidak mencintai, tinggal 1, ya artinya ya keluarga itu betul-betul bukan hanya kosong tapi berantakan, ya, bisa terjadi berbagai macam. Makanya bagaimana perlunya untuk bisa memelihara cinta dalam sebuah keluarga dan pernikahan, gitu. Ya, artinya cinta itu menjadi modal gitu ya, modal apa sih, modal utama gitu ya Pak di dalam sebuah hubungan pernikahan gitu ya. Nah, kemudian tadi seperti Pak Sundoro yang terakhir sampaikan bahwa bagaimana terus memelihara apa sih bisa dibilang cinta itu agar terus tetap ada gitu ya. Karena kan kadang-kadang dalam perjalanannya itu nggak mudah. Karena mungkin ada tekanan, ada persoalan, ada tantangan yang mungkin sering kali kemudian ketemu dengan yang kalau di retret MOU disebut sebagai ternyata gitu ya, yang nggak seindah bayangan sebelumnya. Nah, kadang-kadang apakah cinta, ini yang sering menjadi pertanyaan, apakah cinta bisa bisa bertahan gitu? Ya, memang kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 13 kan dikatakan, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kalau bicara soal kasih di sini, di dalam bahasa aslinya kan dipakai kata agape. Bicara soal agape itu artinya adalah kasih yang dimiliki oleh Tuhan. Kita harus akui bahwa manusia itu dalam segala sesuatu punya keterbatasan, termasuk juga dalam mencintai tadi itu. Karena kita manusia, makanya hanya bisa memiliki kasih yang namanya eros, ya, karena kamu cantik, karena kamu ganteng, karena kamu baik. Nah, sehingga pada waktu segala karena itu mulai tidak ada, biasanya cinta itu mulai juga pudar. Lalu yang kedua juga kita manusia hanya bisa mencintai yang namanya philia atau filio, itu adalah kasih persaudaraan. Karena kita punya hubungan, misalnya orang tua dengan anak atau adik dengan kakak. Kalau ada hubungan ya. Nah, tapi itu pun juga terbatas karena sekali lagi manusia itu adalah manusia yang terbatas. Nah, bagaimana caranya supaya cinta kita itu tidak pernah habis? Ya kita harus menggandeng sumber yang tidak pernah habis dalam hal cinta, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena itulah yang disebut dengan kasih yang tidak pernah berubah atau tidak pernah habis. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Ratapan kan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari, tak pernah habis-habisnya rahmatnya. Sehingga kuncinya kalau seorang pasangan atau pernikahan mau terus hidup dalam cinta, dia harus betul-betul punya hubungan dan memiliki pengalaman cinta dan terus-menerus juga mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Karena hanya Tuhanlah yang bisa mengalirkan cinta itu yang benar, tidak habis. Sehingga seorang pasangan atau sebuah pernikahan atau sebuah keluarga akan terus hidup dalam cinta kalau dia sendiri, mereka punya hubungan dengan Tuhan, sang sumber cinta itu. Pada waktu kita punya hubungan
Tuhan akan mengalirkan cintanya sehingga kita dimampukan untuk mencintai pasangan kita, bahkan juga orang-orang yang mungkin jauh dan kita benci sekalipun. Itu. Ya, artinya memang kedekatan dengan Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan pernikahan itu ya akan terus menjaga cinta pasangan ini gitu ya, tetap terus ada bahkan di dalam keluarga, baik itu antara pasangan maupun dengan anggota keluarga yang lain, anak-anak gitu ya Pak ya. Bisa dibilang seperti itu ya Pak Sudoro? Ya. Ya. Oke, ini tadi cinta. 3 faktor yang akan menjadi rahasia keharmonisan keluarga. Poin pertama sudah cinta. Nah, sekarang poin kedua, iman. Oke, kita lanjut ke poin kedua ya, Bapak dan Ibu ya. Gimana nih dengan iman? Ya, dengan iman, ketika orang-orang menikah karena mereka berpikir itulah kisah cinta sepanjang hidup mereka dan akan berpisah sesegera mungkin karena sebuah kisah cinta berakhir dengan kekecewaan. Pernikahan adalah sebuah pengakuan dari sebuah identitas iman. Kita semua harus tahu bahwa pernikahan adalah ibadah dan setiap ibadah bermuara pada cintanya dengan sebagai suatu tujuan. Sudah sewajarnya setiap upaya meraih cintanya dilakukan dengan sukacita. Di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 33 diantara lainnya menjelaskan tentang tanggung jawab pasangan suami istri. Dalam menerapkan harus dimulai dari ayat yang ke-21 yang menjadi dasar hubungan suami istri. Yaitu dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Artinya sebuah pernikahan harus dibangun di atas ibadah yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Ya. Ya. Oke. Iman gitu ya. Iman ini bahwa pernikahan itu harus dibangun dari takut akan Tuhan. Ini berarti masih ada hubungannya dengan yang nomor 1 tadi gitu ya Pak. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan pernikahan juga agar menjaga cinta ini terus ada. Ya betul. Makanya memang dalam kehidupan pernikahan yang harmonis itu kan kita tidak bisa melepaskan diri dari hubungan kita dengan Tuhan. Tadi yang pertama, cinta sendiri sumbernya adalah Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau membangun keluarga atau pernikahan itu bukan soal iman, ya, bukan soal praktek iman. Kadang-kadang dilepaskan atau digeser. Biasanya orang berpikir kalau iman itu kalau pelayanan ya itu iman, dalam pekerjaan juga iman. Tapi kalau menikah atau membangun keluarga itu tidak perlu iman. Nah ini yang justru sangat salah ya. Hal-hal dasar yang harus kita bangun dalam kaitan dengan keluarga yang harmonis itu adalah betul-betul dibangun di atas dasar yang tepat dan benar, dan salah satunya selain cinta tadi itu adalah iman. Di mana kita harus bangun betul-betul dalam kaitannya dengan Tuhan. Makanya kunci dari iman itu kan orang itu akan betul-betul memiliki yang namanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Pak, kadang-kadang kan gini Pak, ketika masa-masa pandemi kemarin gitu ya, masa-masa pandemi kemarin kan kita dengar banyak kasus, ya sekarang masih pandemi sih gitu ya, salah nih ngomongnya. Jadi pada saat proses kemarin itu kan ada masa di mana kita mendengar ada banyak kasus orang yang kemudian berpisah karena hubungan suami istri yang diakhiri dengan perceraian, perpisahan, karena mereka merasa bahwa it's over gitu ya, ini sudah selesai nih, kayaknya udah nggak bisa lagi diperjuangkan untuk baik kembali gitu ya. Apakah ini artinya mereka kehilangan iman untuk kehidupan pernikahan mereka atau seperti apa Pak? Ya menurut saya memang betul, karena iman itu misalnya dasar dari iman itu atau hal-hal yang berkaitan dengan iman, salah satunya adalah ketaatan terhadap setiap firman. Ketaatan terhadap setiap firman. Nah, salah satu firman yang Tuhan ajarkan pada kita adalah
berkaitan dengan perceraian itu jelas. Dalam Maleakhi 2 dikatakan Allah membenci perceraian. Kemudian juga dalam Matius 19 juga dikatakan bahwa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau orang imannya itu merosot, menurun, pasti juga ketaatan terhadap firman-Nya juga akan menurun. Akan menurun. Sehingga ini sebuah hubungan yang paralel ya. Salah satu dengan yang lain tidak bisa dilepaskan. Imannya semakin kuat, dia akan semakin punya kesetiaan, punya ketaatan yang benar terhadap Tuhan. Itu. Ya, artinya memang di masa-masa sulit itu gitu, ketika mereka kemudian memutuskan untuk kayak udah berpisah aja gitu ya, atau udah deh kehidupan pernikahan kita selesai sampai di sini, artinya mereka tidak sedang tadi iman mereka tidak punya apa ya, kalau ngomong tidak punya iman kok kayak gitu ya, tapi memang benar-benar akhirnya mereka nggak punya pengharapan lagi untuk kedepannya seperti apa lah. Pada akhirnya itu tadi nggak taat kepada firman. Nah, terus untuk menjaga ini agar apa ya, pasangan suami istri ini tetap gitu ya, tetap berpegang pada oke gitu ya, bahwa kehidupan pernikahan kita ini harus didasarkan pada hal ini gitu. Itu seperti apa, Pak? Ya, setiap pasangan harus percaya dengan imannya bahwa pasangannya itu akan bisa berubah dengan cara campur tangan Tuhan. Itu seperti itu ya, Mbak ya. Karena kadang-kadang tuh yang terjadi mungkin pada saat mereka itu mereka merasa bahwa, duh kayaknya kok susah ya, nanti pasangan saya jangan-jangan nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Nah, hal-hal begini nih yang harus terus mereka benar-benar harus tadi ya percaya bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan dan mengubahkan gitu ya Pak, Bu ya. Iya, betul. Iya, ini memang mungkin ada yang berkata gini, kok enak banget ngomongnya gitu ya, kok gampang banget ngomongnya. Padahal sebetulnya semua kita juga berjuang untuk hal itu gitu ya Pak Sundoro dan Bu Imelda ya. Iya, betul, Mbak. Ya, contohnya kita, salah satu ya yang saya alami itu kadang seperti ini. Kadang di mobil dalam perjalanan saya sampaikan, nanti saya mau mampir ke toko itu ya, karena ada sesuatu hal yang saya beli. Ya mungkin karena saya itu kan sudah ngomong ya, sudah saya bicarakan. Kadang di pemikiran saya ini gengsi, maksud mau ngingetin lagi gitu ya. Nah, akhirnya sudah lewat, akhirnya saya katakan, loh tadi kan saya sudah ngomong, loh saya lupa. Nah kadang hal-hal seperti itu, wah kamu tuh tidak perhatian ya, sudah saya bicarakan. Nah dulu hal-hal seperti ini membuat, aduh tidak bisa berubah ini kalau diajak ngomong lupa, kalau di ini wah tidak bisa berubah nih. Nah akhirnya segala sesuatu itu mungkin perlu dikomunikasikan. Saya percaya bahwa nanti pasangan saya ini akan bisa berubah, akan bisa mengerti apa yang saya bicarakan. Tapi kalau tanpa bantuan dari saya, ya, dari pasangan, nah setelah dikomunikasikan, tadi kan saya nyetir, jadi konsentrasinya di jalan, saya tidak ingat lagi. Nah kadang hal-hal seperti itu kan membuat ya suasana nggak enak lah. Nah, akhirnya kalau sudah dibicarakan, kita bersama-sama komunikasikan, ayo dengan iman pasti pasangan saya ini bisa mengerti. Nah, hal-hal seperti itu ya akhirnya saya ingatkan, jangan lupa loh nanti. Nah, seperti itu ya. Kita harus... Betul. Ini kayaknya hal sepele gitu ya. Kita mikirnya mungkin hal sederhana gitu. Tapi kadang-kadang hal-hal sepele ini justru ganggu gitu kan. Mengganggu jadi kayak apa sih kalau ibaratnya di jalan tuh ada kerikil-kerikil itu kadang-kadang kalau kena kaki juga sakit gitu ya. Ibaratnya kalau kita orang jalan, betul kan? Nah, demikian juga dengan ini tadi apa kadang-kadang mungkin kita nggak sadar ada hal-hal kecil yang lama-lama akan mempengaruhi gitu ya. Lama-lama kita mungkin biasanya mengabaikan. Tapi kadang-kadang pada akhirnya nanti itu jadi kayak apa sih bisa meledak karena sudah menumpuk gitu kan. Iya, nah betul. ini yang tadi betul Bu Imelda sampaikan, harus dikomunikasikan, selesaikan gitu ya, baik antara pasangan ini harus sama-sama, oh ternyata gitu ya istri saya nggak suka begini, oh ternyata suami saya memang perlu diingatkan, fungsinya saya juga harus mengingatkan gitu ya. Ini ada dua hal yang harus apa sih
dari dua belah pihak ini harus sama-sama menyadari sebetulnya ya Bu ya. Iya. Nah, ini dia. Jadi jangan sampai kehilangan ini ya Gus Syauli ya, karena sekali lagi ini adalah perjalanan, gitu. Perjalanan dan pasangan kita tuh adalah teman perjalanannya kita. Jadi harus sama-sama saling mensupport dan saling mendukung. Oke, yang kedua iman tadi ya. Oke, iman udah selesai atau kita lanjut ke poin selanjutnya? Masih, silakan. Yap. Ya, dikatakan Albert Hubbard mengatakan bahwa ada 4 persyaratan dalam setiap pernikahan yang membahagiakan. Yang pertama adalah iman, dan sisanya adalah percaya. Jadi memang iman itu betul-betul penting ya dalam kehidupan. Lalu juga Dwight Moody mengatakan bahwa faith make all things possible. Love make all things easy. Jadi artinya menjalani kehidupan rumah tangga itu juga harus mempraktikkan iman. Karena memang rumah tangga ini meskipun semua orang sepertinya mengharapkan untuk bahagia harmonis, tapi seperti di dalam pendahuluan tadi kan kita itu untuk mencapainya seperti mendaki gunung yang kadang-kadang ya kita menemukan ada yang namanya ketidakmungkinan jalan buntu, termasuk tadi yang diceritakan saya berkaitan dengan karakter misalnya. Kadang-kadang mungkin kita menemukan karakter-karakter yang muncul atau ada dalam diri pasangan kita. Kan ada pepatah mengatakan bahwa wato ono bate, watak wis ngono yang ngono. Nah ini kan seringkali terpatri dalam pikiran kita. Wah suamiku, istriku sudah begitu, tidak mungkin berubah lah. Nah disinilah kita perlunya mengerti bahwa iman bukan hanya sekedar berkaitan dengan kita taat, praktek firman, tapi juga meyakini ada terobosan-terobosan dalam kehidupan, termasuk di dalam kaitan dengan pernikahan. Orang seringkali beriman kalau dia sakit misalnya, kita banyak menemukan itu. Orang beriman pada waktu dia menghadapi problem-problem pekerjaan, pelayanan. Tapi kadang-kadang kalau bicara soal problem rumah tangga, orang seringkali menghilangkan yang namanya iman, faktor iman dalam kaitannya dengan menyelesaikan. Padahal iman itu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan untuk kita perlu terapkan sehingga kita bisa mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan termasuk dalam kaitannya dengan keharmonisan. Itu, Bu. Ya, artinya memang iman ini diperlukan dimanapun gitu ya. Jangan ngomong tentang misalnya rumah tangga atau mungkin kita ngomong tentang pekerjaan. Dengan iman kita melakukan atau mungkin tadi pelayanan gitu ya. Tetapi justru di dalam unsur terkecil ini rumah tangga, keluarga kita juga harus punya iman gitu ya. Oke, ini tentang iman, poin nomor 2. Sekarang poin nomor 3 ya Pak ya, tentang belajar. Nah, ini salah satunya kita hari ini juga lagi belajar nih. Saya belajar dari Mas Sundoro dan Ibu Imelda. Ya, poin yang ketiga kita akan belajar bersama-sama tentang belajar. Bagaimana itu belajar di dalam menjalani hidup pernikahan yang kita sebut dengan belajar seumur hidup. Nah, itu ya. Kadang mungkin hari ini kita mengalami problem, sudah terselesaikan. Tetapi besok kok ada lagi. Nah, seperti itu. Kayaknya belajarnya di dalam pernikahan ini kok nggak selesai-selesai ya. Makanya kita sebut belajar seumur hidup. Ya, karena kita ini kan dari orang yang berbeda, dari pasangan yang berbeda, yang satu pria, yang satu wanita, yang satu bapak, yang satu ibu. Lahir dari keluarga yang berbeda-beda, yang tata caranya, aturannya, semua gennya berbeda. Nah, itu kadang mungkin hari ini kita bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi seperti tadi contohnya, tadi waktu kita berjalan. Tapi mungkin besok kita hadapi persoalan yang lain lagi. Mungkin masalah anak, ada persoalan lagi.
mungkin ke besoknya lagi, pekerjaan. Wah, rasanya dalam pernikahan kita ini benar-benar kita harus belajar seumur hidup gitu ya Pak ya. Ya memang Bu, bahwa segala sesuatu dalam dunia ini kan mengalami perubahan. Saya kira yang tidak pernah berubah di dunia ini hanya perubahan itu sendiri. Ya semua selalu berubah. Dalam pekerjaan, ya sekarang ini misalnya dengan adanya pandemi, semua tatanan yang sudah mapan sebelumnya dibongkar, dijungkir balik. Dan ini langsung tidak langsung memberi dampak terhadap kehidupan berkeluarga. Sehingga tidak heran pada waktu pandemi ini muncul, yang terjadi dengan adanya lockdown di mana orang tidak boleh pergi atau tinggal di rumah, harusnya semakin harmonis, semakin jadi satu, faktanya malah terjadi keributan, percekcokan, dan yang mengejutkan lagi adalah perceraian justru makin meningkat di masa pandemi ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena sekali lagi setiap kita tidak siap menghadapi perubahan-perubahan. Nah, inilah sebabnya kita perlu untuk tetap selalu belajar dan belajar. Dan salah satu yang penting untuk kita selalu belajar dalam kaitannya dengan kehidupan pernikahan itu adalah sikap kompromi dan toleransi. Pelajaran penting yang perlu kita pelajari adalah sikap kompromi dan toleransi. Sebab apa? Sebab sekali lagi pernikahan itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah ketidaksempurnaan. Kemudian yang kedua adalah mengandung atau potensi konflik, ya, berkaitan tadi ya perbedaan-perbedaan, kemudian juga perubahan-perubahan. Semua itu selalu ada ruang yang namanya konflik. Nah, maka yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita untuk terus belajar adalah kita harus belajar untuk selalu mampu untuk kompromi, toleransi dalam setiap apa yang kita hadapi. Nah, ini. Ini artinya saya pernah mendengar beberapa orang mengatakan kok kayaknya hidup pernikahan saya kok selalu ada masalah, nggak pernah selesai gitu ya. Kalau saya melihat dan mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Sundoro dan Imelda barusan, sebetulnya kita tinggal membalik respon kita menjadi, oh kalau masalah itu artinya adalah peluang atau ruang untuk kita belajar. Ruang untuk kita tadi lebih belajar lagi tentang kompromi dan toleransi. Apakah betul seperti itu Pak dan Bu? Ya betul, memang ya artinya karakter atau sikap toleransi dan kompromi itu kalau tidak dikembangkan kan dia tidak akan mampu untuk menghadapi ya perubahan-perubahan itu kadang-kadang begitu drastis, besar, dan kadang-kadang mungkin di luar dugaan-dugaan kita. Yang paling contoh yang paling nyata adalah pandemi ini. Saya yakin setiap kita tidak pernah membayangkan terjadi begitu ya kalau disebut turbulensi atau mungkin dalam semua faktor sepertinya terjungkir balik. Nah, tentu ini akan mempengaruhi ya kadang-kadang mungkin di pekerjaan dia gagal, harus menghadapi di rumah, anak-anak harus sekolahnya online, lalu istri juga yang biasanya ya tidak banyak pekerjaan dalam kaitan dengan mengajar anak, sekarang harus terus-menerus menunggui, campur aduk itu. Makanya kalau level toleransi kita dan kompromi kita tidak kita naikkan juga, ya tentu kita akan tadi itu sampai pada konflik, keributan, sehingga tidak heran juga ada yang namanya perceraian seperti itu. Artinya kita cara pandang kita gitu ya, cara melihat kita atau mungkin apa ya, sudut pandang kita tentang sebuah masalah ini harus diperbaiki ya Pak Sundoro ya, bahwa mungkin masalah yang datang gitu tuh itu adalah sebuah proses pembelajaran untuk kita tadi bisa lebih berkompromi dan bertoleransi. Ya, betul Mbak Ningrum. Ya, belajar seumur hidup itu juga saya terapkan di dalam hidup saya. Jadi
Kalau saya melakukan kesalahan, saya ngomong nggak apa-apa. Namanya orang masih belajar. Begitu pula dengan suami saya. Kalau pasangan saya melakukan kesalahan, melakukan sesuatu hal yang tidak menyukakan saya tidak jengkel karena saya punya pemikiran, oh namanya belajar. Jadi belum tentu dia harus lulus. Ya mari kita bersama-sama berdua belajar. Tentunya belajarnya semakin meningkat karena kita mau naik kelas kan, kita nggak mau duduk di TK ya. Nah itu jadi ada di dalam diri saya, oh nggak apa-apa, namanya pasangan saya ini belajar, kita berdua belajar seumur hidup, belajar nggak ada selesainya. Nah, seperti itu Mbak Inung. Iya betul, jadi kalau kita konsepnya kita adalah belajar gitu ya, tadi kesalahan dari pasangan atau mungkin sesuatu hal yang mungkin nggak serp di hatinya kita gitu, kita akan memaklumi, kita akan punya tadi batas toleransi dan komprominya, kita akan masih tetap oke gitu ya. Tadi seperti Bu Sundoro, benar banget Bu Imelda sampaikan bahwa oh nggak apa-apa masih belajar. Seperti kalau kita memahami anak kecil gitu ya, kalau dia sedang melakukan suatu kesalahan kan kita ngomong oh nggak apa-apa, masih proses belajar gitu. Demikian juga dengan kita gitu ya. Kalau kita punya pikiran masih belajar ini seumur hidup, mau sampai kapanpun kita masih mikirnya oh nggak apa-apa masih belajar. Tapi kalau kita nggak punya pemikiran ini, kita pasti seringnya akan jadi mosok toh wes tahunan kok yura ngerti-ngerti, ada pikiran gitu, akhirnya jadi kecewa ya Bu ya. Kalau ada pemikiran seperti itu ya, yang ada malah jadi wah wong kok wes bertahun-tahun kok tetap jengkel gitu. Tapi kalau kita masih belajar, oh artinya kita masih belajar nih, mau sampai kapanpun, mau sampai seumur hidupnya kita memang masih dalam proses belajar gitu ya. Ya, tapi kadang ada ini gini, seringkali ada pasangan yang ngomong gini, tapi ya saya sih sabar gitu ya, tapi kan sabar ada batasnya. Artinya dia sedang menghentikan proses pemikiran bahwa ini adalah sebuah proses belajar. Ini gimana Pak dan Ibu? Ya memang harus diakui tadi itu. Sebenarnya yang dibicarakan soal ada batasnya itu kan batasnya dia ya, kemampuan. Ya makanya itu bisa ditarik kan. Seperti hanya dengan Tuhan itu kita bersyukur Tuhan itu memang punya kesabaran yang walaupun sebenarnya tidak ada batasnya, tapi juga ada batasnya. Itu kan tergantung dari anugerah, tergantung juga dari kedaulatannya, tergantung dari kehendak dan rencananya yang kita juga tidak tahu sejauh mana. Tapi pada dasarnya Tuhan itu punya kemampuan level kesabaran yang tidak ada batasnya. Nah, kalau kita itu kan ada batasnya. Nah, disinilah kunci yang namanya belajar itu dibutuhkan. Seperti halnya dengan seorang anak yang mungkin waktu dia belajar SD, dia hanya punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan SD. Apakah kita bilang kalau dia sudah menginjak kepada usia SMP, SMA, lalu kita bilang, wah, enggak apa-apalah, dia masih SD. Kan harusnya tidak seperti itu. Dia harus meningkatkan jam belajarnya, kemampuannya, sehingga akhirnya persoalan-persoalan SMP dan SMA juga bisa diselesaikan. Tuhan kan bilang kepada murid-muridnya di Matius pasal 5 itu, hendaklah kamu sempurna karena Bapakmu adalah sempurna. Artinya apa? Kita harus punya level yang makin meningkat. Ya, tentunya kalau bicara soal sempurna seperti Tuhan kan tidak mungkin. Tapi Tuhan ingin kita terus meningkatkan diri. Dan kita punya kemampuan untuk meningkatkan. Saya ingat sekali seorang tokoh masyarakat yang cukup sukses namanya Pak Ciputra, ya yang menjadi pendiri Ciputra Group itu. Dia pernah bilang begini pada waktu dalam satu pertemuan. Kenapa manusia itu bisa terus mengembangkan? Dia cerita tentang berkaitan dengan desain misalnya. Desain ini bagus pada saat ini, tapi 5 tahun ke depan desain yang bagus hari ini menjadi tidak bagus karena muncul desain baru lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia bilang manusia itu seperti karet. Gitu. Karet itu kan kelihatannya karet gelang misalnya, kan kelihatannya cuma satu lingkaran kecil gitu.
Tapi kalau dia tarik, itu bisa sampai, mungkin panjangnya bisa sampai 0,5 meter atau 30 cm. Nah, disinilah kuncinya belajar. Kalau orang mau menyediakan diri untuk belajar, itu dia akan bisa punya kemampuan yang lebih termasuk dalam kaitannya dengan kesabaran, toleransinya. Makanya Tuhan Yesus kan bilang dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi kita diminta untuk belajar dari Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal kelemah lembutan, kan bicara soal toleransi, bicara soal mau dikembangkan lagi, lalu juga rendah hati. Karena selama orang punya kelemah lembutan dan rendah hati, dia akan punya kemampuan atau kesetiaan untuk terus meningkatkan level, salah satunya dalam hubungan dengan pernikahan adalah kompromi dan toleransi tadi. Ya. Ya, ini menarik sekali gitu Shirley, bahwa ternyata gitu ya proses perjalanan kita gitu ya, proses pernikahan kita, kehidupan kita itu adalah sebuah perjalanan panjang dari sebuah proses belajar. Dan ini kalau kita memaknai ini dalam setiap fase apapun yang terjadi gitu, kita bisa ngomong apapun mungkin yang terjadi, konflik yang terjadi antara kita dengan pasangan, kita akan ngomong, oke, nggak apa-apa, karena ini kita masih dalam proses belajar. Tadi seperti Pak Sundoro, lama-lama itu seperti karet gelang yang ditarik gitu ya. Kalau tadinya lingkarannya mungkin diameternya kecil gitu, tapi ketika dia ditarik, dia bisa menjadi lebih besar gitu kan. Nah, kuncinya ya mau atau tidak ya Pak ya, kita mau untuk ditarik levelnya kita atau kita mau tetap stuck di situ gitu ya. Seperti itu ya Pak Sundoro ya? Iya, betul. Oke, ini menarik tuh Shirley. Rahasia keharmonisan keluarga ada 3. Cinta, iman, dan belajar. Tapi bersyukurnya kita bisa bahas ini sampai selesai. 3 ini bisa kita bahas sampai selesai karena waktu kita tinggal sedikit sekali. Mungkin Pak Sundoro dan Bu Emelda mau sampaikan sesuatu, apa ya, bisa dibilang resum dari hasil obrolan kita di hari ini? Ya, dalam pernikahan memang dibutuhkan cinta, ya, iman dan belajar. Kalau ini ada di dalam setiap kita, saya percaya ya kita tidak akan merasa lelah belajar dan hidup bersama dengan pasangan kita. Itu yang ada di dalam diri saya. Ya memang kenapa kita perlu memiliki 3 hal ini? Karena sekali lagi dalam kehidupan kita menikah itu kan kita punya Tuhan. Ya. Kita harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Kalau kita bersama Tuhan, artinya level-level kita itu tidak akan dibatasi pada satu titik, termasuk dalam kaitan dengan tadi toleransi dan iman, termasuk juga cinta tadi. Selama kita terus mengandungkan diri dengan Tuhan, maka kita juga akan bisa meraih terobosan-terobosan dalam kehidupan pernikahan kita. Itu yang saya bisa sampaikan. Iya, amin. Bahwa selama tadi menghadirkan Tuhan, ini cinta, iman, belajar ini, dan kita terus ada di dalam proses ini, kita percaya pasti bisa, gitu ya. Walaupun mungkin banyak tekanan, walaupun mungkin banyak persoalan, masalah, tetapi sekali lagi tetap gitu ya, andalkan Tuhan, hadirkan Tuhan, dan 3 ini tetap kita lakukan di dalam kehidupan pernikahan kita. Gitu. Jadi kalau mungkin Anda sedang menjalani hari-hari ini, Anda sedang menjalani pernikahan, kok kayaknya saya sekian tahun menikah gitu ya, misalnya, ya ayo ingat lagi, refresh lagi hal-hal tentang ini, cinta, iman, belajar, 3 kunci ini menjadi rahasia keharmonisan di dalam keluarga. Pak Sun, Ibu Imelda, terima kasih. Boleh menjadi berkat di sore hari ini. Sampai ketemu lagi, berharap next time kita bisa ketemu langsung. Ya, Tuhan menghendaki. Ya, iya, tetap
tetap sehat ya Pak, Ibu, biar terus bisa menjadi berkat juga. Terima kasih sekali lagi buat tim Moment of Unity Jawa Tengah yang juga sudah support Gujus FM dengan luar biasa. Terus tetap menjadi berkat, terus tetap nggak bosen untuk terus mengedukasi juga buat pasangan-pasangan agar tetap ada di dalam jalur dan track yang benar bersama dengan Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa ya Pak Sun dan Ibu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Iya. Dan Gujus Family terima kasih ya buat kebersamaan dan atensinya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Akhirnya standing room dan juga narasumber untuk Gujus FM. Be sure di Good News for You at 94.9 Gujus FM. Good news for the family. Bye-bye.